Halo teman-teman, saya Typhoon. Salam hangat, hormat, dan cinta untuk kalian semua di hari yang baru ini. Hari ini teman-teman, cuacanya sangat bagus. Saya pikir mumpung cuaca hangat, saya akan membuat video yang bagus untuk kalian. Pagi tadi saya juga sempat merapikan kebun sedikit. Kalian sudah tahu tempat anjing-anjing itu dari awal. Tempat Carlos akan saya pindahkan. Saya sudah memindahkan Carlos ke sini. Sebentar lagi akan saya tunjukkan Carlos kepada kalian. Setelah itu, saya beres-beres di sekitar sini, saya rapikan. Pokoknya saya melakukan beberapa hal. Kita kembali bekerja. Teman-teman, coba tunjukkan anak-anak kita. Biar orang-orang bisa lihat bayi-bayi kita. Saya juga sudah menyiapkan makanan untuk anak-anak kita. Sebentar lagi akan saya tunjukkan itu kepada kalian. Sekarang mereka juga lapar. Mereka sedang menunggu kita. Kemungkinan besar, di video ini saya akan memberi makan bayi-bayi itu. Anak-anak, saya bahkan belum memberi mereka sarapan pagi. Hari ini masih pagi. Saya sudah melepaskan Haidut, Destan, Sofia, dan Hera. Sudah 2 jam. Mereka berjalan-jalan. Baru saja saya masukkan mereka kembali. Sebelum membawa Carlos, saya bilang, jangan sampai mereka berkeliaran di bawah kaki Carlos. Sekarang saya sudah tidak mengganggu mereka lagi. Pagi-pagi mereka jalan-jalan, anjing-anjing juga sudah terbiasa. Tidak ada masalah dengan siapapun. Setelah ini, kita akan sering melihat mereka di kebun. Tapi karena video ini agak berisiko, saya matikan dulu. Sekarang, topik kita hari ini apa? Ayo, coba rekam ini. Cepat rekam mereka dari situ. Cepat, zoom ke mereka. Lihat, 2 raja itu saling menantang. Sekarang saya sudah bawa Carlos ke sini ya teman-teman. Lihat, Carlosku di mana? Singa jantan kesayanganku, putra asli Italia, jantan Italia. Di mana kamu, bos? Di mana kamu, bos? Ayo sini, nak. Ayo sini, nak. Ayo sini, nak. Ayo. Masya Allah kamu. Aku rela untuk tinggi, postur, dan penampilanmu, anak gantengku, bayiku yang besar. Lihat dulu kepala yang dimiliki Carlos ini. Masya Allah. Untuk singa jantan kesayanganku, Masya Allah, untuk singaku, yang terbaik di Turki, salah satu yang terbaik di dunia. Anakku, hati-hati nak, apa yang aku bilang ke kamu, tapi apa yang kamu lakukan? Demi apapun, kamu malah masuk ke dalam ember Carlos, semua karismamu hilang Carlos singaku, wibawanya saja sudah cukup. Sekarang Carlos si bapak aku taruh di dekat anjing-anjing Pomeranian itu. Mereka juga aku masukkan ke kandang teman-teman, aku bilang, biar tetap dalam pengawasan kita. Mulai hari ini, aku akan menaruhnya di sini setiap hari. Kandangnya sangat kokoh. Untuk malam hari, malamnya akan aku kembalikan ke tempat semula. Tapi siang hari, dia akan ada di sini. Sekarang, hari ini topik kita apa? Hari ini aku ingin menonjolkan Alex, teman-teman. Kalian tahu, Alex sangat agresif, suka berkelahi, jadi dia selalu berada di latar belakang. Rizzy, dia selalu berkelahi dengan anjing-anjing lain. Terakhir kali aku membawanya bersama Escobar ke suatu tempat. Di sana dia juga menyerang Escobar. Mereka berkelahi. Hari ini aku akan mencoba membiasakannya. Aku akan membawa seekor anjing jantan yang lebih dominan dan berkuasa di hadapan Alex. Aku penasaran, apakah dia akan melakukan hal yang sama pada anjing itu? Karena rasa percaya diri Alex yang berlebihan ini harus sedikit dikurangi oleh seekor anjing jantan agar dia bisa lebih tenang. Sebenarnya tadi aku berniat melakukannya dengan Carlos. Tapi sekarang aku juga kurang yakin sama Carlos. Yang aku maksud ini memang gila. Mungkin saja dia langsung menyerang. Nggak bisa ditebak. Carlos juga nggak terlalu peduli. Anjing jantan atau betina. Dia agak gila soal itu. Nggak ada remnya. Anak ini memang nggak bisa diatur. Iya kan, jagoanku? Makanya aku akan coba Hector. Di mana Hector? Jagoanku. Anak asli Italia. Anak yang benar-benar berkualitas. Masya Allah buat anakku. Tapi kalian sadar nggak sih sesuatu pada anjing-anjing ini? Mereka sadar kalau aku memuji mereka. Dan mereka juga sangat suka. Lihat saja. Lihat bagaimana mereka jadi semangat. Lihat. Masya Allah buat anakku. Biar aku cium dulu singaku itu. Oh, anakku yang ganteng. Dan sekarang Alex dan Hector ini kan sudah lama berdampingan. Makanya aku bilang, mungkin Alex akan sedikit lebih cocok. Ngerti kan? Karena mereka sudah saling kenal. Supaya tidak bertengkar, kita coba dulu bro. Kalau aku lihat tidak ada masalah dengan Hector, nanti kita putuskan di video ini. Apakah aku akan coba juga dengan Carlos atau tidak? Aku mohon jangan kecewakan aku sebelum itu. Tolong. Aku akan sangat senang kalau kalian suka video ini, subscribe, dan juga tinggalkan komentar untuk mendukung. Lihat, like, komentar, dan subscribe kalian benar-benar sangat penting dan berharga buat aku. Jangan ragu untuk mendukung, aku mohon. Kasih emoji, huruf, atau apa saja di kolom komentar. Lihat, kemarin juga kenapa kamu tidak mengurung Ares? Ada yang bertanya seperti itu. Tolong tonton video ini tanpa di-skip. Kalian suka skip videonya, jadi tidak dengar apa yang aku jelaskan. Makanya aku jadi kesal di video, lalu kalian komentar seperti itu. Ares itu kemarin sudah aku ikat, dia kabur. Pas aku mau ke sana, mau aku ikat lagi, tiba-tiba dia menyerang Faisal. Aku sudah pasang kalungnya seketat mungkin, bahkan jari pun tidak bisa masuk. Tapi dia tetap bisa lepas. Sungguh, dia tetap bisa lepas. Kemarin aku taruh dia di kandang tertutup itu, di ruang bersalin. Tapi dia tetap bisa kabur dari tempat tertutup itu.
Dia dorong sedikit demi sedikit sampai terbuka. Dari situ pun dia bisa kabur, bro. Nggak bisa. Dia tetap kabur sekarang. Tapi bagaimanapun, kita harus cari solusi. Nggak bisa tanpa solusi. Kita akan pikirkan itu. Kita cari solusinya. Bayi, kamu lagi ngapain, Bayi? Yang lain juga sudah aku lepas saudara-saudaranya. Mereka jalan-jalan di luar. Yang ini di sini, aku pikir biarin aja. Dia main di sini sama anak-anak Fustek, biar jadi teman mereka. Nora! Nora juga coba ke sini. Lihat, Ares sudah datang. Sebenarnya mereka biasanya nggak nyerang Faisal. Cuma karena aku ngomong begini, mereka jadi semangat. Mulai sok jago, sok laki gitu, ngerti kan? Kalau enggak, mereka nggak bakalan ngelakuin itu. Coba rekam tuh kambing-kambing, lihat betapa santainya mereka. Masya Allah anak-anakku. Kalian nemu matahari ya? Wah, luar biasa. Rekam juga Boncu. Dia juga nemu matahari. Mereka semua senang banget, Masya Allah. Apalagi si Boncu. Dia benar-benar bos di sini. Penguasa tempat ini. Tunggu, aku mau duduk di sampingnya. Mau bro sebentar sama Boncuku. Wah, anak laki-lakiku yang gagah. Lagi ngapain kamu? Hah? Lagi apa, bosku? Lihat, kambing-kambing lain satu sisi. Si Boncuk ini satu sisi sendiri, lihat. Boncuk ini benar-benar berperilaku seperti anjing, sungguh. Dulu aku sebenarnya nggak terlalu tertarik sama kambing atau domba. Aku melihat mereka seperti hewan biasa saja. Tapi sejak aku punya Boncu, aku mulai menyayangi mereka seperti aku menyayangi anjing-anjingku. Aku juga mulai sangat sayang sama Boncu. Jadi, bagiku dia seperti anjing, ngerti kan maksudku? Tinggal lakunya. Dia melompat ke atasku, naik ke pangkuanku, mencoba menandukku. Sangat lucu. Makanya aku sangat sayang sama Boncuk. Semua kambing. Iya, dia bahkan mengubah rambutku. Sabar dong, jangan sampai aku ganggu kenyamananmu. Duduk saja, duduk nak, duduk sini. Kami sudah memasak makanan untuk anak-anak kami. Coba tolong rekam ini sebentar, demi Tuhan. Lihat deh betapa lucunya mereka. Lihat betapa bahagianya mereka. Anak-anak Fustekku memang benar-benar cantik. Sungguh luar biasa, bro. Fustek, sekarang ayo kita tunjukkan makanan kita juga. Lihat makanan kita. Aku sudah angkat makanan kita 1 jam yang lalu. Lihat rekam, astaga, astaga. Tunggu sebentar, biar aku keluar dari sini. Nah, lihat deh betapa bagusnya makanan ini. Seperti biasa, aku rebus daging dan ayam kita hampir 2 jam untuk anak-anak kita. Semuanya aku campur, matang dengan sangat baik. Sudah dingin, tapi mungkin belum dingin juga. Tunggu, kita aduk dulu, karena sebentar lagi anak-anak kita akan sarapan. Tunggu sebentar, di mana sendok kita? Kalian bawa kemana sendok-sendoknya nakal? Oh, ternyata di sini. Ayo kita aduk ini dulu. Kalau tidak, panasnya akan turun ke bawah. Nak, kamu minggir dulu dari situ. Sayang, nanti aku bisa membakarmu tanpa sengaja. Bro, lihat air ini, Masya Allah, Masya Allah. Ini juga jadi obat. Ada juga yang komentar. Katanya, yang kamu kasih itu bikin eksim. Katanya begini, katanya begitu. Teman-teman, tolonglah. Saya bukan baru mulai di pekerjaan ini. 10 tahun, bro. Mau dibilang penyakit yang belum kita alami? Atau pengalaman? Semuanya sudah kita jalani, sudahlah. Kita bukan baru mulai di pekerjaan ini. Saya sudah sangat tahu apa yang baik dan tidak baik untuk anjing. Kalian jangan khawatir. Seolah-olah saya baru mulai memelihara anjing saja. Katanya nanti ganggu lambungnya, katanya nanti ganggu ususnya, katanya nanti bikin eksim, katanya nggak boleh dikasih yang terlalu berlemak, katanya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Saya mau tanya sama orang itu, bro, kamu kerja apa sih? Kok pengalamanmu banyak banget? Kamu dokter hewan ya? Atau sudah pelihara anjing bertahun-tahun? Oke, ngasih saran itu beda urusan, tapi ada juga yang ngomong seolah-olah saya nggak tahu apa-apa. Itu yang bikin saya nggak nyaman. Bro, kita kan nggak baru mulai urusan ini, tolonglah. Semua yang saya sayangi, anak-anak saya semuanya terawat. Kamu tahu dari mana kamu bisa lihat kecantikan anak-anak saya? Bulu anjing-anjing saya semuanya mengkilap, bersih, kinclong, bersih banget. Bulu yang mengkilap itu karena kualitas makanan yang bagus, perawatan yang baik, semuanya sehat, berotot, percaya diri, bahagia. Itu semua karena kasih sayang dan perawatan. Kita kan nggak baru mulai urusan ini, tolonglah. Selain itu, saya juga nggak nunjukin semua trik saya di video. Masih ada hal-hal yang nggak saya tunjukin. Kita nggak baru mulai urusan ini. Tolonglah. Misal burung merpati, kambing, ayam. Saya nggak terlalu paham, nggak terlalu ngerti. Tapi kalau sudah ngomongin anjing, itu urusan saya, bro. Ayo pelan-pelan kita keluar dulu, teman-teman. Fustek, kamu jangan ikut Fustek. Fustek. Nah, lihat. Kalian sudah tahu Nora. Dia baru saja kita ambil. Waktu hewan ini pertama kali datang, dia bahkan nggak bisa mengangkat ekornya. Dia ketakutan. Dia adalah hewan yang pernah mengalami trauma. Sekarang ekornya selalu tegap, dia bahagia. Aku sudah membiasakan dan mensosialisasikannya. Baru seminggu dia di sini.
Baru seminggu. Dalam seminggu aku sudah membuat hewan ini benar-benar percaya diri. Ekornya tegak banget. Ayo Nora, ayo putri singaku. Ayo cantikku. Masya Allah, kamu hebat. Ini semua soal pengalaman. Pengalaman teman-teman. Ini semua soal pengalaman. Kalau kamu punya anjing yang penakut dan pernah trauma seperti ini, lebih mudah untuk membiasakannya sendirian, kamu bisa bawa ke rumahmu, ke kebunmu. Karena dia sendiri, jadi lebih mudah membiasakannya. Tapi kalau kamu memasukkan hewan yang penakut seperti ini ke dalam kelompok yang berisi 50 hewan lain dan mencoba membiasakannya di antara kawanan anjing, coba saja. Bukan berarti tidak bisa, tapi akan memakan waktu sangat lama. Kami hanya butuh 1 minggu. Ya, ekornya tegak berdiri. Tegak sekali. Ayo nak, angkat ekornya. Angkat Nora. Ayo angkat Nora. Ayo, Masya Allah. Masya Allah untuk putriku. Lihat kan, kalau ekornya tegak, anjing itu percaya diri, anjing itu bahagia. Mengerti kan? Lihat, Masya Allah untuk putriku. Ayo ke sini Nora, ayo ke sini Nora. Ya ampun, sayang banget sama kamu. Sekarang bagaimana kita lakukan? Oh, Marla juga sudah datang. Hei Ratu, di mana kamu? Ratu? Ratu? Sekarang kita akan melakukan sesuatu, teman-teman. Sekarang aku harus melepaskan Alex. Aku tidak bisa melepaskan Alex di sini. Aku juga tidak akan membawanya ke ladang karena semuanya berlumpur. Anak-anak, tenang dulu. Ayo kita lihat. Ini apa yang harus aku lakukan di sini. Mari kita keluarkan Escobar. Mari kita keluarkan Asia. Asia di sana juga nggak ya? Hah? Asia juga agak bandel ya. Mari kita keluarkan Escobar. Lalu bersama Hector. Kita juga harus menjaga Hector di sini. Hector kabur dari sini brengsek. Mari kita keluarkan Escobar. Biar Escobar keluar dulu Escobar. Aku belum mengenalkanmu dengan Nora ya. Asia juga akan kita keluarkan bro. Semoga tidak terjadi perkelahian. Semoga usaha kita diberkahi. Video ini akan sangat berisiko. Sangat berisiko. Semoga kita tidak mengalami keributan atau pertengkaran. Ayo sini. Ayo Escobar. Masuk. Asia ayo. Semoga Asia tidak mengapa-apakan Nora bro. Sebentar bro. Marla dan Asia juga saling bermusuhan. Kalian tahu, semoga tidak terjadi perkelahian. Tidak, lihat Marla sudah mulai menatap dengan tajam. Oke teman-teman, tenang saja. Esko, ayo sini jagoanku. Kamu masuk lumpur lagi ya nakal. Asia sudah pergi. Dia berjalan ke arah lain. Semoga videonya berjalan lancar tanpa masalah. Cheater, di mana ya cantikku bro? Cheater sangat tegang. Lihat dia fokus ke Nora. Kamu lihat ekornya Nora? Lihat. Nora, Masya Allah, untuk putriku. Masya Allah, untuk putriku. Aku sayang banget sama kamu. Esko! Kita kangen Esko Pasha ya. Esko sekarang berat badannya naik loh. Lihat deh bro, dia makin gemuk. Walaupun agak kotor. Masya Allah, berat badannya benar-benar naik. Ayo sini nak, ayo sini nak, ayo sini nak. Ayo Esko! Berhenti, Ares tenang dulu. Hei Esko, kamu bakal kena hajar sama Escobar, Ares. Berhenti, oke, tenang sebentar. Oke nak. Lihat si Ares brengsek, Ares psikopat. Sekarang Asia kemana? Ayo kita ikuti Asia, jangan sampai dia berkelahi sama Marla kita. Ayo cepat, ayo nak, kumpul. Di mana jagoan-jagoanku? Itu dia Nona Asia di sana. Lihat Marla jalan di sampingnya. Tunggu, Marla ayo. Tunggu, mereka mulai nyerbu Asia. Tidak, Marla ayo. Kita harus segera mengamankan Marla teman-teman. Lihat, semua orang mulai mendekati Asia. Jangan. Marla ayo, Marla lewat nak. Ayo. Bagus sekali anak perempuanku. Sekarang alasan aku mengamankan Marla. Bro, Marla itu ya Marla. Dia musuhan sama Asia, benci banget sama Asia. Sekarang Asia sangat dominan. Marla juga dominan. Mereka jadi bersaing untuk jadi yang paling dominan. Kalian paham kan? Tunggu sebentar. Lihat deh, kamu lihat ekornya Asia nggak? Anak cewek ini agak kurusan. Kalau dia nambah sedikit berat badan, beneran bakal jadi sangat berkualitas. Dia itu anjing penggembala Anatolia yang legendaris. Tinggi bahu Asia itu 90 cm. Dia datang, besar banget, tapi ya itu, kurus. Kalau dia nambah sedikit berat badan. Ayo Asia, ayo. Karam jangan. Putri, kamu dengan badan kecil dan pendek itu malah menyerangnya, gila. Kalau dia gigit kamu sekali saja, kepalamu bisa putus. Pintar sedikit, sini. Sekarang semuanya terlihat baik-baik saja. Syukur, Nona Asia belum mencoba menyerang siapapun. Semuanya berjalan dengan baik. Saat ini saya tidak berpikir mereka akan bertengkar. Tidak ada masalah. Sekarang ayo kita pergi teman-teman. Biarkan anjing-anjing itu sendiri sebentar. Ada satu hal lagi.
Begitu anjing-anjing melihat saya, rasa percaya diri langsung muncul, bro. Soalnya sekarang saya pemimpin kawanan mereka. Tapi hati-hati sama Tanu. Kalau saya teriak atau gimana gitu. Ngerti kan? Mereka jadi lebih percaya diri. Jadi semangat banget. Makanya kita pergi ke arah yang berbeda saja, Ares. Lihat deh, kamu bakal kena marah sama Esko si bapak. Esko, wah kamu tambah gemuk ya? Alhamdulillah anakku. Anak asli Jerman nih. Cepat rekam si Jeter. Cepat lihat fisiknya Jeter. Lihat otot-otot di Jeter. Lihat tatapannya. Kamu lihat dia lagi mengincar gak? Alhamdulillah buat Jeterku. Jeter juga anaknya Tyson si penggali kubur, teman-teman. Jeter, anakku, kamu sekarang umur berapa? Jeter juga sepertinya, teman-teman. Lahir tahun 2018 atau 2019 ya? Harusnya begitu. Waktu berjalan begitu cepat. Sekarang enggak. Pertama-tama kita ambil siapa ya? Kita keluarkan Hector si bos dulu. Escobar juga sudah kita lepas. Tapi sebaiknya yang ini jangan dilepas dulu. Semoga mereka tidak menyerang Hector. Sekarang baiklah, anak-anak muda dan yang rasa muda. Lihat Hector itu. Anak gagah, tampan, benar-benar berwibawa. Anak laki-laki tampanku. Kita harus bergerak sangat cepat. Serius. Satu langkah salah dari kita. Lihat singanya. Singa. Kak, lihat itu singa. Serius dia benar-benar mirip jaguar, persis. Masya Allah untuk Hectorku. Dia sangat besar, anakku sangat gagah ya. Di satu sisi aku juga agak takut. Takutnya nanti Escobar datang. Ayo sini. Bro, Hector kita langsung bawa masuk aja. Nanti Alex kita ajak jalan-jalan di taman. Hector agak bermasalah. Soalnya kalau Escobar sama Ares datang, mereka pasti bakal coba ribut sekarang. Hector, tenang dulu pak. Masuk dulu Hector. Hector tunggu di sini dulu teman-teman. Nanti kita ajak Alex jalan-jalan. Tidak masalah sih, tapi Hector bisa bikin kita agak repot. Soalnya karena Escobar sama Ares pasti bakal coba ribut makanya. Tapi lihat deh, Esko datang Esko. Wah anak gue nih. Sekarang Alex, lihat aja Alex bakal ngelakuin hal gilanya. Bro, Alex itu bahaya berjalan ya. Tunggu, Laura keluar nak. Jangan. Bismillah. Laura, kita lagi bikin video yang sangat beresiko bro. Banget. Sebentar. Tenang, oke. Jangan. Asyik, jangan masuk. Tunggu Asyik. Tenang. Hey! Jangan, Asyik, jangan mendekat. Tunggu nak. Aku bahkan gak bisa ngizinin mereka buat saling kenalan. Alex itu gak bisa ditebak. Dia bisa tiba-tiba menyerang. Sekarang tunggu dulu. Kita bakal jalan pelan-pelan bro. Sebentar. Kita harus sangat hati-hati. Banget. Ayo pangeran. Tunggu Alex. Ayo gadis cantikku. Aduh aku kaget sama Carlos tadi. Coba rekam lagi sama Cetir. Lihat tuh, Cetir lagi ngumpet banget. Psikopat. Kayak singa yang ngumpet buat mangsa. Persis kayak gitu. Ya. Lihat nggak? Ini versi anjingnya singa. Masya Allah buat Cetirku. Oke nak, tenang dulu. Sini bro, rekam Alex. Rekam. Lihat nih. Yang lain sudah berkumpul di dekat kita. Tapi alhamdulillah Alex nggak langsung agresif. Itu yang aku perhatikan. Untuk hal itu, kita sedikit lebih beruntung sekarang. Tapi dia suka nge-freeze bro. Beneran nge-freeze. Alex itu agak licik. Dia tiba-tiba nyerang. Ngerti kan? Makanya kita nggak boleh terlalu percaya. Nah, jangan. Tunggu dulu. Tunggu saya. Lihat kan? Tunggu. Jangan. Tenanglah. Asia juga sengaja jalan di sampingnya. Asia jangan ikut nak. Jangan Ares, jangan mendekat, oke? Hey, semoga saja Hector nggak melakukan hal yang sama. Kalau dia lakukan, lihat saja nanti urusannya. Hector bisa saja menyerang. Karena kali ini, dia bisa marah. Ayo Alex, ayo sayang. Ayo Alex, ayo. Sekarang, ayo teman-teman. Pelan-pelan kita dekati Hector tanpa ribut dengan tenang. Tunggu. Sebentar Nora, aku bilang, jangan masuk ke sana. Untuk saat ini, Hector tidak menyerang. Sudah ku bilang, soalnya Hector mengenal karena dia di kandang sebelah. Jadi kita jauh lebih diuntungkan dibandingkan dengan Carlos. Soalnya Carlos juga menyerang betina. Lewat nak, sebentar. Lewat, sekarang. Mari kita tonton dulu bro. Tadi dia menyerang Escobar.
Apakah dia akan melakukan hal yang sama pada Hector? Tapi Hector juga sangat lembut terhadapnya. Karena dia bersikap seperti itu, apa yang terjadi? Alex langsung menyerang. Mari kita tonton dulu. Alex, ayo sini sayang. Ayo sini sayang. Ayo sini. Ayo. Güzelim gel güzelim gel. Masya Allah, Hector jagoan. Di mana kamu singaku? Anak asli Italia, di mana kamu? Di mana? Hah? Anakku yang tampan. Aku rela berkorban demi kamu. Lihat, dia akan menghancurkan tempat itu lagi. Ayo ke sini. Tempat ini juga sudah dirusak oleh para bajingan. Ayo. Sebentar anak-anak, mari kita angkat ini dulu. Jangan, Hector lewat. Air. Kamu lihat, Hector sedang mencoba menghancurkan tempat ini, teman-teman. Sebentar. Oke, tunggu. Hector menggigit kawatnya. Jangan, nak. Ayo lewat. Tunggu, jangan. Jangan Hector. Lewat sini nak, aku bilang jangan. Jangan, dia akan menghancurkan tempat ini, bro. Hector itu benar-benar monster. Alex, ayo sini. Alex, ayo. Kita harus mengalihkan perhatian mereka dari sini. Sekarang tunggu, mereka mulai sedikit lebih tenang bro. Ayo nak, ayo. Tunggu sebentar. Hector sepertinya kali ini akan menyerang Alex ya. Hah? Hector sekarang terpaku padanya. Alex lagi masuk birahi atau gimana ya? Lagi masuk birahi. Alex juga. Masya Allah, dia sangat berotot ya. Bener kan teman-teman? Ayo sini nak, lihat. Alex, sekarang kamu lihat kan, dia agak takut sama Hector. Sekarang, pada anjing betina itu ada hal seperti ini, mereka ingin pejantan yang bisa mendominasi dirinya. Escobar mendekatinya dengan lebih lembut dan ramah, jadi Alex tidak takut padanya. Dia bertingkah sangat percaya diri. Lihat, dia tidak berani melakukan itu pada Hector sekarang, mengerti kan? Terhadap Hector, dia lebih banyak bermain. Tidak Hector, shh, keluar nak, tidak, Wah, dia menggeram pada Hector. Sebentar, shh. Hector, tidak. Bro, kamu benar-benar membuat kita repot di sini. Tunggu, tidak nak. Shh. Bagaimana kita akan mengalihkan fokus mereka? Tidak. Hector, pergi ke sana. Tunggu. Tunggu, sini nak, sini. Shh. Sini. Masya Allah kamu. Sini. Oke, tidak. Kak, jangan begitu. Alex, sini. Sebentar, sekarang kita panggil Alex dulu teman-teman. Alex, sini. Di sini ada anjing lain. Hei, hati-hati. Hampir saja Hector tertutup. Sebentar, Kak. Tidak. Hei, tunggu, sebentar, tidak. Aku akan lepas dari talinya. Waktu aku pegang dia jadi semangat, dia mencoba menggigit Hector, aku akan lepaskan, Kak. Alex agak tidak stabil, aku bilang begitu. Sekarang dia menanduk Hector. Kalau dia lakukan ke Carlos, Carlos pasti melawan. Hector lebih penurut. Kepala Alex memang suka hilang. Alex sini. Shh. Lihat deh, Kak, dia bahkan nggak sadar sama sekali. Kalian bilang, suruh aku bawa Alex keluar, ke halaman. Gimana caranya aku bawa keluar? Bro, dia agak bermasalah, suka melamun, gak bisa dipercaya. Kita nggak tahu dia bakal nyerang atau enggak, ngerti gak? Makanya, Alex saya sini, ayo nak. Mereka fokus ke sana, bro. Sekarang Alex, biar dia tetap di sini, atau Alex, oke teman-teman? Hector, ayo sini nak, ayo gantengku, ayo kita ambil Hector dari sini. Ayo Hector, lihat deh bro badannya mereka, luar biasa. Tunggu, jangan. Hector sekarang coba kabur dari sini. Jadi bikin kita repot. Aku akan bawa Carlos. Tunggu tenang. Ayo kita keluar dulu. Tunggu nak, jangan Alex. Bro, Alex sekarang coba nyerang. Aku mau lepas talinya. Sifat Alex yang gak stabil kayak gini bikin aku gila. Iya, si gila ini bakal nyerang nih. Alex, yang bener dong, kamu gila ya, kamu ini apa sih? Bro, dia gerakannya kayak mau nyerang. Ya. Enggak, sekarang gimana kita mau ngeluarin Hector dari sini? Hector ngelakuin kayak waktu aku pegang talinya. Tunggu, aku buru-buru. Hector lewat. Enggak, Hector, sebentar nak, sebentar. Enggak, Esko. Enggak, sebentar. Tunggu, aku ambil tali satunya lagi. Aduh, di sini juga ada Esko sekarang. Sebentar,
Kita harus cepat, bro. Aku sudah masukkan Hector, bro. Lihat, pengaitnya putus di tanganku, lihat gak? Untung saja waktu itu aku sudah masukkan dia ke kandang. Kalau dia lakukan di luar, bisa jadi masalah besar. Aduh Zeynep, kamu bikin kacau di sana. Tolonglah nak. Sekarang kita akan keluarkan Carlos, tapi Escobar jangan dekati Carlos. Tunggu. Bang, mereka memang nggak boleh mendekat. Sekarang sini Carlos, Baba. Sini, si pejantan Italia, sini. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Tidak. Tenang saja, jangan sampai Escobar jadi panas. Langsung saja kita kenalkan sama Alex, tapi Alex malah nyerang. Sudah aku bilang kan sama kalian, Alex itu bro, gila banget. Gimana caranya? Sekarang aku masukin dia ke dalam. Sebentar, tenang. Ayo sini nak, ayo tunggu. Carlos sekarang nggak nyerang, tapi Alex malah nyerang. Kalau kita masukkan ke dalam, kemungkinan besar mereka bakal berantem. Haruskah aku ambil risiko dan coba? Atau nggak usah dicoba? Aku akan lepasin dengan cepat. Sebentar. Alex, pergi dulu deh, pergi. Tapi Alex harus pergi dari sini. Alex, pergi dulu. Pergi Alex. Bro, dia nggak nurut sih. Alex, sudah. Bagaimana kita lakukan? Hah? Alex, bisa pergi dulu nggak, nak? Sekarang aku sudah melepaskan Carlos. Sambil mengalihkan perhatian Alex. Ayo kita pantau dulu, bro. Seperti yang kalian lihat sekarang, Alex sudah agak lebih tenang. Seperti yang aku bilang bro, anjing ini memang agak gila. Kita nggak bisa nebak dia bakal ngapain. Oh iya, ini bukan karena dia Rot. Maksudku, bukan karena dia Rottweiler. Bukan begitu. Dalam hidupku, ini pertama kalinya aku melihat anjing seperti Alex. Benar-benar unik bro. Kamu nggak bisa menebak apa yang akan dia lakukan. Tiba-tiba dia bisa menyerang atau tidak. Nggak jelas apa yang akan dia lakukan. Memang agak gila sih. Tadi dia menyerang Carlos seperti mau mencabik-cabik. Sekarang dia diam saja. Nggak ngapa-ngapain. Kamu lihat kan, kita ambil risiko dan coba. Coba lihat dulu, Carlos sekarang akan bermain dengannya. Carlos menejek dia. Ini dia, tipe pria yang dibutuhkan Alex. Kamu lihat sekarang, kita akan mengikuti Carlos. Apa? Hei, kalian mau menggigit aku? Dasar brengsek, lihat kan? Inilah tipe pria yang dibutuhkan Alex. Dia akan menaklukkan Alex. Akan mengolok-olok Alex. Mengerti? Zeno, kamu juga hampir menutupi kepalaku tadi, nak. Jadilah pintar, seperti pepatah. Yang bisa mengalahkan orang tak beriman adalah yang lebih tak beriman. Aku sudah pernah membicarakan ini pada kalian. Carlos alhamdulillah tidak menyerangnya, tapi dia mengolok-oloknya. Ya, sekarang aku merasa lega. Tadi aku hampir ikut campur. Sekarang teman-teman, aku akan meninggalkan Alex dan Carlos di sini, oke? Aku juga agak kurang percaya. Semoga saja Alex tidak kabur dari sini. Mereka selalu saja berhasil melarikan diri dari sini, entah dengan menggali tanah, melompati pagar, atau merobek kawatnya. Biasanya Hector yang melakukan itu. Tapi untuk sekarang, Alex baik-baik saja, bro. Sekarang ayo kita keluar, biar Carlos tetap di sini sama dia. Biar mereka main bareng sebentar. Semoga saja Carlos gak kabur. Kita juga bisa mengawasi mereka. Kamu jalan duluan, tunggu Alex. Jangan. Shh. Escobar, kamu jangan ikut. Sebentar bro, dia menyerang yang di luar. Kamu nggak ngizinin kita masuk, tapi juga nggak ngizinin kita keluar. Aku nggak ngerti deh, tunggu. Gila banget sih, demi Tuhan bener-bener gila. Tunggu Alex, keluar dari situ. Enggak. Oke, Rottweiler-nya memang berkualitas banget. Aku nggak bisa bilang apa-apa soal itu. Tapi karakternya nggak bagus, teman-teman. Si Alex ini bikin capek orang. Serius memang, kalau dia punya anak juga bakal jadi masalah. Aku yakin banget, kalau anjing ini melahirkan anak, dia bakal membunuh semua anaknya. Aku yakin banget. Dia sama sekali nggak punya kesan bakal merawat anaknya gitu. Paham kan? Ayo cepat keluar, kamu duluan sebelum Carlos datang. Aku... Tidak nak, tidak. Tunggu, aku sama sekali nggak berpikir dia bakal merawat anaknya. Jadi ibu, dia nggak punya kehangatan itu. Dia malah kayak bakal membahayakan anak-anaknya. Benar-benar punya kesan seperti itu. Begini, lihat saja itu. Dia menyerang semua orang, bro. Tenang saja.
Sekarang kita ikat dulu bagian ini. Siapa tahu ada apa-apa. Semoga saja. Semoga tidak ada yang kabur, bro. Kalau sampai ada yang kabur, wah. Tunggu Esko sini. Tunggu Esko. Oke? Tunggu nak. Jangan lompat ke arahku. Lihat. Sekarang mereka akan berkelahi dengan Ares. Jangan lompat ke arahku. Kalau kamu lompat ke arahku, anjing lain jadi terpancing. Mereka jadi berkelahi. Kali ini. Mengerti kan? Tunggu. Ares, kamu sudah menyerang Faisal. Sudah selesai. Sekarang kamu mulai menyerang Escobar juga. Tunggu. Ayo, kita masukkan Escobar dulu, teman-teman. Tadi kita sudah keluarkan Carlos. Esko sini, Esko sini. Esko sini. Sini. Sini nak. Masya Allah, anak gantengku. Sini. Dasar bandel, mau datang nggak? Dia tahu bakal aku masukkan, makanya nggak mau datang ke aku. Jangan rekam Asiaku. Asiaku sudah datang, lihat. Masya Allah, anak perempuanku. Aku rela demi kehormatanmu. Singa dari Anatolia. Anatolia. Kamu lihat nggak ini? Asia kuat banget, bro. Lihat, tunggu. Nora juga angkat ekornya, hati-hati. Jangan sampai mereka berantem. Menurut kalian, Asia lebih kuat atau Nora? Jangan, Putri. Jangan memprovokasi orang. Berdiri yang benar. Jangan, Putri. Tenang. Menurut kalian, Asia lebih kuat atau Nora? Tulis di kolom komentar, bro. Aku pilih Asia. Soalnya Asia memang anjing yang benar-benar gila. Suslu, kamu ngapain keluyuran di luar? Dasar cewek nakal. Nakal banget. Nona Suslu, selalu kabur. Selalu jalan-jalan di luar, bro. Kita nggak bisa nahan Nona di kebun. Ya sudah, teman-teman. Hari ini aku mau tunjukin Alex. Seperti yang kalian lihat, Alex ini agak bermasalah. Ada sedikit gangguan. Hari ini kita lihat saja. Aku bakal biarin mereka di sini sampai malam. Tapi setelah ini, Alex gak bakal bersosialisasi lagi. Ya memang gak diduru begitu. Ya bakal tetap begitu. Lagian usianya juga sudah agak tua. Makanya, Carlos Baba, yang gak beriman cuma bisa dilawan sama yang gak beriman juga, nak. Aku percaya sama kamu, anak gantengku. Bro, mata Carlos itu berani banget. Dia gak pernah ragu. Sama sekali gak. Oke deh, aku sayang banget sama kalian semua. Jangan lupa like videonya dan subscribe. Jaga diri kalian baik-baik. Sampai jumpa, tetap sehat teman-temanku.